Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Wassalatu wassalamu alal habibil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sama-sama kita hormati guru kita semua, Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Abdus Syukur. Hadir juga bersama kita Al-Mukarram Kiai Haji Muslim, para alim ulama, para kiai, para habaib, tak dapat saya sebut satu persatu. Hadirin hadirat, pimpinan lembaga wakaf, yayasan, organisasi, insya Allah semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang berjalan dalam Isra Mi'raj itu ada malaikat Jibril, betul? Ada Burak sebagai kendaraannya, ada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebetulnya kalau Allah mau tidak perlu Jibril, tidak perlu Burak, cukup Nabi Muhammad saja. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun. Tapi kenapa mesti ada kendaraan? Mengapa mesti ada sahabat seperjalanan? Mengapa mesti ada Burak? Mengapa mesti ada Jibril alaihi salam? Sebenarnya Allah ingin mengajarkan ada kerjasama dan sama-sama bekerja. Hijrah juga begitu. Ada yang menemani di Jabal Sur, Abu Bakar Siddiq. Ada yang menggantikan Nabi di tempat tidur, Sayyidina Ali. Ada yang membawa berita naik ke atas, Abdullah. Ada yang membawa makanan, Asma binti Abi Bakar. Ada yang menjadi gaib penunjuk jalan, Ibnu Uraiqin. Ada yang pura-pura mengembala kambing untuk menjaga Nabi, menjadi mata-mata, mana tahu ada musuh yang naik ke atas, Amir bin Fuhairah. Mengapa mesti ada sahabat-sahabat? Karena Islam tidak mengajarkan berdakwah sendirian, tapi bekerja sama. Begitu juga kita pada siang hari ini. Yang tampil di sini guru kita Kiai Haji Abdus Syukur. Yang ada ke depan membaca Al-Quran qari kita. Tapi kemudian terwujudnya peristiwa peringatan Isra Mi'raj pada siang hari ini adalah berkat kerjasama kita bersama-sama, sama bekerja dan bekerja sama, dan tidak ada yang saling membanggakan dan menyombongkan diri. Semuanya yang hadir berkontribusi, memberikan ide pemikiran, menyumbangkan dana keuangan, membantu support, semuanya bernilai jihad fisabilillah. Mudah-mudahan dilapangkan Allah rezekinya, dipanjangkan umurnya, keluarganya sakinah mawaddah warahmah,
anaknya soleh dan solehah, hatinya senantiasa tenang, sakinah, istiqamah, mati dalam keadaan husnul khatimah. Ucapan terakhir la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Muhammad SAW punya sahabat banyak sekali. Ada yang tua, santun dan bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang gagah dan perkasa, Umar bin Khattab. Ada sahabat yang kaya raya, Utsman bin Affan. Ada sahabat yang cerdas luar biasa, Sayyidina Ali. Ada perempuan setengah Islam ada di kepalanya, Sayyidatuna Aisyah. Ada perempuan yang kaya mensupport dakwah, dialah Khadijah Al-Kubra. Ada perempuan yang menyediakan makanan, memberikan hartanya, Asma binti Abi Bakar. Ada perempuan yang memberikan anaknya, ini adalah Ummu Sulaim. Kita berperan dengan apa yang kita bisa. Betul? Anak-anak muda sudah diikat dalam satu ikatan. Anak muda itu adalah santri siap bela agama dan negara. Siap? Anak muda itu tergabung dalam Sabilana Az-Zikra yang dibentuk oleh almarhum Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Walaupun beliau sudah meninggalkan kita secara fisik, tapi beliau tetap melihat kita pada siang hari ini. Betul? Kata siapa? Wa qul i'malu, beramallah kamu. Fasayarallahu amalakum, Allah yang melihat amal kamu. Wa rasuluhu, Rasulullah melihat amal kamu. Wal mu'minun, orang beriman melihat amal kamu. Kata Imam Ibnu Katsir, yang dimaksud dengan Allah, Allah melihat kita. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Yang dimaksud dengan Rasulullah, Rasul melihat kita. Amal kita siang ini ditunjukkan kepada Rasulullah. Rasul bangga dengan kita pada hari ini. Amin. Yang dimaksud dengan orang beriman, orang-orang soleh, guru-guru kita, bapak ibu kita, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mereka melihat gambar video rekaman kita secara live. Mereka melihat kita, maka mereka tersenyum. Guru kita Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham tersenyum melihat. Kenapa? Karena anak-anak muda yang dulu dibentuk tetap eksis sampai hari ini. Allahu Akbar. Sabilana Az-Zikra, santri bela agama dan negara Az-Zikra. Ustadz kok bisa ingat? Itu kan ada tulisan. Sabilana. Kok Ustadz bisa tahu ceritanya? Iya, saya nanya-nanya dulu. Bahkan sudah dibuat jadi PT Sabilana. Ada badan hukumnya. Berawal dari gerakan, dipercaya oleh umat, lalu kemudian dibentuk, ada terdaftar di Menhukham, Menteri Hukum dan HAM, sehingga secara agama diakui karena Tuan Guru, secara negara diakui, dan tidak khawatir untuk menggabungkan diri. Anak-anak muda yang sudah ikut bersama Sabilana Az-Zikra, alhamdulillah, insya Allah selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari geng motor, selamat dari LGBT. Tenaganya dipakai untuk menjaga para alim, para habaib, para ulama. Para kiai, tuan-tuan guru kita pun tenang menyampaikan tausiah. Kenapa? Karena dikawal keliling oleh Sabilana Az-Zikra. Amin. Memangnya di sini tidak aman? Kenapa Ustadz Somad mesti dikawal-kawal? Karena di sini banyak gerakan emak-emak radikal. Radikal artinya keras, tegas untuk mempertahankan agama Allah. Baik apa tak baik? Baik. Mendidik anak tegas, nyuruh anak sholat tegas, menjaga suaminya supaya tidak dilarikan pelakor tegas. Mereka tersenyum di balik masker.
Ini ibu-ibu yang solihah akan melahirkan generasi yang baik-baik insya Allah. Jadi yang pertama adalah anak muda. Kenapa Ustadz awal pembahasan tentang anak muda? Kenapa bukan orang tua? Karena kalau orang tua ke masjid memang sudah wajar, malaikat maut sudah dekat. Tapi anak muda yang badannya sehat, yang uangnya banyak, yang tenaganya gagah perkasa. Ada anak muda yang sibuk dengan pacarnya, ada anak muda yang sibuk dengan sakaunya, ada anak muda yang sibuk dengan handphonenya. Tapi ada anak muda yang rela dengan harta, nyawa, tenaga, keringat, peluh, air mata untuk berkorban demi agama. Mereka lah anak muda yang ditambahkan Allah hidayah selamanya. Mana buktinya kalau anak muda ini hidayahnya bertambah? Innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Mereka adalah anak muda yang takut kepada Allah, kami tambah hidayah mereka. Itulah anak-anak muda ashabul kahfi. Ketika mereka bersembunyi di dalam gua karena dikejar oleh raja yang zalim dan aniaya, ternyata ada yang menolong mereka. Siapa yang menolong mereka? Seekor anjing. Ini anjing lagi tren sekarang. Walaupun seekor anjing najis, kalau air liurnya masuk ke dalam gelas bejana, airnya mesti ditumpahkan. Gelas bejana mesti dicuci 7 kali dengan air, salah satunya dengan air tanah. Tapi kalau dia mendekati ulama, menolong pejuang mujahid fisabilillah, disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Begitulah Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat harkat martabat binatang najis, kotor, bau, najis mughallazah, mesti disama. Tapi kalau dia mendekat dengan ulama, menolong anak muda, mujahid fisabilillah, diangkat Allah derajatnya. Betul? Saya tadi malam tausiah, subuh tadi tausiah, pagi tadi tausiah. Ini tausiah terakhir sebelum pulang ke Riau, Sumatera. Saya pikir ini suara saya sudah habis, ternyata masih menggelegar. Kenapa? Apa resepnya Ustadz? Dikasih makan tumpeng. Tumpeng peresmian Sabilana. Mudah-mudahan anak muda menjadi percaya diri, insya Allah. Kami ini anak muda, Pak Ustadz mau ngikut mana? Kami ini anak muda mau bergabung dengan siapa? Kami ini anak muda tidak difasilitasi, Pak Ustadz. Mau ikut Sabilana Az-Zikra? Bisa. Mau ikut Irmas As-Sa'adah? Bisa. Irmas ini orang. Ikatan Remaja Masjid. Saya pura-pura nggak tahu. Ikatan Remaja Masjid Irmas As-Sa'adah. Sa'adah artinya bahagia. Jadi siapa saja yang datang ke Sa'adah pasti bahagia. Ini saya melihat orang-orang yang bahagia semua, walaupun utangnya banyak. Kebahagiaan bukan pada harta. Berapa banyak orang yang rumahnya lebar seluas lapangan sepak bola, tapi hatinya sempit, stres, depresi. Berapa banyak orang naik mobil mewah nggak bisa tidur, mobilnya mahal 15 miliar nggak bisa tidur, kena penyakit susah tidur, namanya insomnia. Tapi orang yang hatinya bahagia naik angkot ketiduran, sampai kelewat gang, sampai ke terminal baru bangun. Sama supirnya, Mas kok saya nggak dibanguni? Emang tugas saya banguni penumpang. Jadi kalau ada ketika saya ngaji ini ada yang tertidur, itu menunjukkan bahwa hatinya Anak-anak muda ini mesti kita jaga, Pak. Betul, Bu? Anak muda kalau tidak kita jaga, diambil oleh YouTube, diambil oleh LGBT, diambil oleh sekuler, diambil oleh liberal, diambil oleh komunis, diambil oleh ateis.
Zaman dulu anak muda dirusak dengan televisi. Sejahat-jahatnya TV, masih ada Badan Sensor Film Nasional. Sejahat-jahatnya TV, masih ada Komisi Penyiaran yang mengawal, mengontrol TV, sinetron, acara. Sekarang ada yang tidak bisa dikontrol oleh siapapun. Apa itu? Acara www.youtube.com. Yang minum khamar bikin podcast mabuk, segala merek khamar dia pajang di depannya. Yang suka zina dia bikin podcast zina. Ceritanya kapan melepas keperawanan, kapan melepas keperjakaan. Kita yang nonton pun malu mendengarnya. Tapi ini berkeliaran masuk ke handphone anak kita, yang membelikan handphonenya kita, yang ngasih uang jajan beli paketnya kita yang merusak anak kita. Betul? Maka kalau tidak bergabung dengan Irmas, kalau tidak bergabung dengan Sabilana, hancur anak-anak muda ini. Tapi alhamdulillah, dari tadi yang saya lihat waktu menjemput anak muda, yang mengawal anak muda, yang membawa anak muda, yang rebana, yang hadrah anak muda. Betul? Saya belum ngelihat, baru nebak aja. Yang mukul hadrah tadi anak muda. Tapi dari gaya pukulan kerasnya anak muda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Itu kalau orang tua mana mungkin suara gelombang, paling gelombang, tapi kuat luar biasa. Ini anak-anak muda nih mesti dikasih kegiatan, dia mesti dikasih mainan. Anak muda mau nyanyi-nyanyi, kasih dia hadrah. Mau main band, kira-kira kalau ada anak muda, anak Irmas, anak Sabilana mau nyanyi pakai band, pakai keyboard, kita kasih apa enggak? Kita kasih. Tapi lagunya lagu religi, lagunya lagu membawa kepada jihad, lagunya mengingatkan kepada Rasulullah, lagunya mengingatkan kepada mati, bukan cinta satu malam, bukan pulang-pulang berbadan dua. Itu zina, perbuatan haram semua. Anak muda ini mesti difasilitasi. Sekarang banyak orang tua takut anaknya ngaji. Nanti kalau anak saya ngaji ikut aliran sesat. Nanti kalau anak saya ngaji jadi radikal. Nanti kalau anak saya ngaji anti NKRI. Jelas-jelas namanya Sabilana, santri bela agama dan negara. Yang paling cinta NKRI itu adalah santri. Betul? Ketika PKI bergejolak, komunis tidak kenal Tuhan, siapa yang mereka culik? Ulama. Siapa yang mereka hancurkan? Pesantren. Kita mengenang ketika arek-arek Surabaya mengusir pasukan Belanda. Hari itu dinobatkan sebagai hari pahlawan, 10 November. Semua tahu 10 November, tapi orang lupa 10 November berteriak Bung Tomo, bergelora membakar Surabaya. Mereka tidak takut mati karena semangat jihadnya sudah dihidupkan dengan resolusi jihad dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari pada tanggal 22 Oktober. 22 Oktober apinya dinyalakan, meledaknya pada tanggal 10 November. Jadi ulama lah yang membakar semangat itu. Mereka tidak takut mati karena bagi mereka iskariman, hidup mulia, au mut syahidan, atau mati syahid. Ini mesti dibangkitkan semangat ini kepada anak muda. Karena kalau tidak, anak muda ini akan menjadi rebutan. Kalau mau melihat Indonesia tahun 2052, katanya masa kebangkitan Nusantara, Indonesia bangkit atau tenggelam di tahun 2052. Apakah Eropa akan dikuasai Islam? Tahun 2050-an. Begitu prediksi mereka. Waktu tahun 2052, sekarang 2022, umur saya 25. Sekarang 2022, umur saya 45. 2032, 55.
2042 65, 2052 umur saya sudah 75. Ketika itu saya diundang oleh Sabilana dan Irmas As-Sa'adah. Saya datang lagi tausiah, tapi suara saya sudah tidak menggelegar. Apa kabar Irmas dan Sabilana? Waktu itu umur saya sudah 72, rambut sudah memutih semua. KPU, kepala penuh uban. Mohon maaf, KPU yang tersebut. Waktu itu sebagian bapak-bapak udah meninggal semua. Saya masih hidup. Disitulah masa kebangkitan Islam, insya Allah. Allahu Akbar. Jadi kalau ada anak sekarang yang pakai sabu, pakai narkoba, ngelem, makan pil anjing, ngisap ganja, apa yang mau diharapkan tahun 2052? Betul? Tapi kalau hari ini dia datang ke masjid, datang pacarnya WA mau ngajak jalan-jalan, Beb, kita nanti jalan-jalan ya. Enggak, nanti ada pengajian dengan Ustadz Somad, saya bersama Sabilana dan Irmas. Terus kita jalan kapan? Habis pengajian kita jalan. Ini namanya hijrah setengah hati. Ini namanya hijrah pasrah tapi tak rela. Mudah-mudahan semua anak-anak muda yang masih pacaran putus. Mudah-mudahan yang masih pacaran putus. Mudah-mudahan yang masih pacaran putus. Di hari Senin penuh barokah, insya Allah dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru juga dapat nomornya kemarin, udah putus. Maksudnya putus dari dosa, putus dari zina, putus dari maksiat. Nanti malam segera pinang dengan bismillah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak gadis, kalau ada anak remaja Sabilana, Irmas, baik akhlaknya, baik agamanya, diterima apa enggak? Kecil kemungkinan. Dari bunyinya nampaknya mereka nggak siap. Iza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak muda meminang anak gadismu, kamu suka pada din agamanya, wa khuluqahu akhlaknya, salat 5 waktu, berakhlakul karimah, orangnya lembut, santun dan baik, terimalah dia. Untuk apa kau pilih orang yang punya jabatan, hartanya banyak, direktur, punya mobil mewah, tapi tidak sholat, tapi tidak menyembah Allah, dia punya selingkuhan, melakukan perbuatan maksiat, mabuk, minum khamar. Ketenangan hanya ada ketika mengikut firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi anak muda tidak cukup diikat hanya dengan Sabilana dan Irmas. Anak muda mesti dibimbing oleh ulama. Alhamdulillah, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, Allah yarhamhu, Allah maghfir lahu, rahimahullah, datang kemari membentuk majlis dan jamaah. Betul, beliau meninggal dunia meninggalkan penerus, Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Syukur, Al-Mukarram Kiai Haji Muslih. Beliau-beliaulah yang membimbing jamaah. Karena kalau anak muda ini dibiarkan seperti kapal, mesinnya kencang tapi nggak ada nakodanya, mereka tidak tentu arah, mereka akan nabrak-nabrak, mereka tidak sampai ke pulau, mereka tidak tahu mana arah angin. Maka mesti ada ulama yang membimbing. Makanya anak muda tidak cukup hanya sekedar ngaji, tidak cukup hanya sekedar semangat, tapi juga ikut apa kata ulama. Fas'alu ahlad dzikri, tanyalah ulama, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Alhamdulillah, setiap Ahad subuh di Masjid Az-Zikra Sentul, tempat almarhum, masih ada pengajian. Bulan Januari yang lalu Al-Fakir Abdul Somad hadir, zikir, sholat subuh berjamaah, kajian, ngaji. Bapaknya ngaji, ibunya ngaji, anaknya ngaji, pintu setan tertutup.
Kenapa kita mesti ngaji? Kenapa kita mesti dekat ulama? Kenapa kita mesti ikut kiai? Kenapa kita mesti ikut pengajian? Karena setan belum pensiun. Nanti kalau setan sudah pensiun, baru kita berhenti ngaji. Setan pensiunnya kapan? Sampai hari kiamat pun dia akan tetap. Karena dia berkata, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan belokkan jalan anak Adam yang lurus. La'ughwiyannahum, aku akan goda mereka. La'atiyannahum, aku akan datangi mereka. Min baini aidihim, dari depan. Wa min khalfihim, dari kanan. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an syama'ilihim, dari kiri. Setan kerjanya serius. Maka kalau kita main-main, sebetulnya yang setan itu siapa? Kata setan, aku aja serius. Setan begitu seriusnya berdakwah, dia datangi dari depan, ayo mabuk. Dia datangi dari belakang, ayo ngelem. Dia datangi dari kanan, ayo berzina. Dia datangi dari kiri, ayo pacaran. Dia datang dari atas, ayo korupsi. Kita baru ngajak sekali berhenti. Ayo kita ke azikra. Ah capek ah, selesai. Kata setan, aku aja mau masuk neraka serius. Ente mau masuk surga nyantai. Sebetulnya yang setan ini aku apa kamu, kata setan. Mudah-mudahan kita tidak kesetanan gara-gara setan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersinergi dengan ulama. Yang membawa saya kemari ini siapa? Kok bisa Ustadz Somad datang ke Masjid As-Sa'adah? Karena berdekatan dengan guru kita, UAS, Ustadz Abdul Syukur. Baru inilah bertemu dua UAS. Biasakan UAS itu temannya ujian mid semester. Kali ini bersama Ustadz Abdul Syukur dan Ustadz Abdul Somad. Doakan semoga dua UAS ini bersahabat di dunia. Belum selesai. Doakan semoga dua UAS ini bersahabat di dunia, bersama di surga. Jamaahnya ikut juga. Hebatnya jamaah, belum dibilang ikut sudah mengaminkan. Menunjukkan hati mereka bersih, menunjukkan mereka tidak ada hasad, dengki, takbur, angkuh, sombong. Bersama kita di dunia ini, sama-sama melantunkan la ilaha illallah, sama-sama berselawat kepada Rasulullah, sama-sama sholat berjamaah, bersama kita hingga ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak mudanya sudah, ulama bekerja sama. Bagaimana dengan beruang? Apa beruang nih Pak Ustadz? Orang yang punya uang. Gak sopan Pak Ustadz beruang, maka binatang-binatang tersebut oke, berduit. La yabitu sab'anan. Tidak boleh ada orang beriman tidur dalam keadaan perut kenyang, wajaruhu ila jambihi ja'i'un. Tetangganya kelaparan. Tetangga di sebelah rumah kelaparan, belum makan, lapar, dia sibuk dengan tahajudnya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja. Tetangga sebelah rumah kelaparan, laisa bil mu'min, tidak diakui imannya. Alhamdulillah. Apakah di lingkungan kita sudah ada yang peduli kepada anak yatim, fakir miskin dan du'afa? Apa namanya? Baitun Najmi. Bait rumah, Najmi bintang. Baitun Najmi rumahnya para bintang. Bintang surga maksudnya. Inilah bintang yang turun dari surga ke lingkungan Masjid As-Sa'adah. Ustadz kadang ceramah, mari kita bersedekah, santuni anak yatim, bantu fakir miskin, jangan sampai ada yang nggak makan. Jamaah nanya, kami nyalurkannya kemana? Alhamdulillah. Anak muda kemana? Sabilana, Irmas. Fakir miskin yang mau kami santuni kemana? Sudah ada alamatnya, jangan salah alamat. Salurkan ke Baitun
Najmi ke nomor rekening berikut ini. Pastikan sampai, jangan lupa kontak person. Anak yatim disantuni. Insya Allah masyarakat sekitar Masjid As-Sa'adah ini sudah selamat dari pendusta agama. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu siapa itu pendusta agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah mereka yang membiarkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak peduli kepada makanan fakir miskin. Maka Bapak Ibu yang hari ini rezekinya diberikan Allah, jangan tunda-tunda. Kamu kenapa belum sedekah? Anak saya masih sekolah, nanti kalau tamat sekolah. Kamu kenapa nggak sedekah? Anak saya sekarang udah nggak sekolah tapi kuliah, biayanya makin besar. Anak kamu kan sudah tamat kuliah, kenapa nggak sedekah? Untuk biaya nikah. Anak kamu kan udah nikah, kenapa nggak sedekah? Cucu mau lahir. Kalau ditunggu tenang, kalau ditunggu lapang, sampai mati kita tidak akan bersedekah. Betul? Mau sampai kapan? Manusia ini kebutuhannya ada terus. Manusia ini akan kurang. Nantilah Pak Ustadz, saya sedekah kalau udah tua. Kalau udah tua itu kebutuhan sudah nggak banyak lagi. Siapa bilang orang tua kebutuhannya nggak banyak? Makin banyak kebutuhan. Mau beli pampers, mau masuk check up, medical check up rumah sakit, macam-macam datang. Diabetes, jantung koroner, asam urat, asam lambung, asam jeruk, macam-macam cara uang keluar berdatangan. Maka sempat-sempatkanlah bersedekah. Sambil masak nasi, masukkan beras ke rice cooker, ambil 1 genggam, masukkan ke kresek. Pagi 1 genggam, siang 1 genggam, malam 1 genggam, 10 hari 30 genggam, 30 hari 90 genggam. Maka sudah ada 1, antarkan. Itulah yang menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? Biasa kalau udah cerita duit itu biasanya ada kotak disebarkan kepada jamaah. Tapi nampaknya Baitun Najmi nggak punya kotak. Kenapa? Karena dia langsung SMS banking. Sudah ditempelkan nomor rekening banknya. Sabilana Az-Zikra bersama Irmas As-Sa'adah, Sinegri bersama mengawal dalam dakwah, memperingati Isra Mi'raj, Masjid As-Sa'adah RW 07. Nggak penting, yang penting nomor rekening supaya jamaah tahu. Wah, tapi nampaknya memang Baitun Najmi ini menjaga keikhlasan. Kata dia, jangan-jangan duitnya udah penuh, nggak bingung mau dipakai kemana. Nanti silakan saja datang. Ada pengurus Baitun Najmi di sini. Masya Allah, hubungi Pak Kiai, hubungi Bapak pengurus, hubungi Ustadz Taufik. Jangan sampai ibu punya gelang emas, rantai emas, anting emas, cincin emas, emasnya banyak, ada uang gaji 13, uang tunjang, uang sipak, uang sikut, uang sundul, uang tanduk. Begitu ibu mati, diambil bapak untuk nikah lagi. Saya bukan provokator, saya bukan nakut-nakuti ibu, cuman sekedar jangan gara-gara tausiah ini nanti bapak pulang kelahi sama ibu. Mama, mana teh manisnya? Buat aja sendiri. Ternyata papa selama ini memperhatikan cincinku seperti yang dibilang Ustadz tadi. Saya tidak mau Abdul Somad datang merusak persatuan umat. Saya cuman mau ngasih tahu ibu, waspadalah. Serahkan segera ke Ustadz Taufik. Itulah yang akan menolong ibu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Ustadz cerita uang ke ibu? Memang yang kerja ini bapak, pergi pagi pulang petang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tidak kenal lelah, bahkan tidak makan karena sibuk cari makan. Tapi yang megang uangnya megang aku. Oleh sebab itu
Maka ibu-ibu segera mendekat ke Ustadz Taufik, bantu anak yatim fakir miskin, bapak-bapak selamatkan janda-janda yang tua-tua. Maksudnya kasih sekolah anaknya makan. Inilah mereka ini pantang dipancing, Bu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ini kita lakukan, insya Allah da'u mardakum bisadaqah, obati orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Percaya enggak? Terserah. Yang enggak percaya enggak apa-apa. Berarti dia mendustakan Nabi Muhammad SAW. Ke rumah sakit sudah, alternatif sudah, totok tulang sudah, pakai paku payung, pakai jarum akupunktur sudah. Ada satu yang belum kau lakukan, berobat dengan cara sedekah. Saya sakit nih Pak Ustadz. Sakit apa? Sakit jantung Pak Ustadz. Belum sembuh-sembuh. Udah sedekah, tiap hari sedekah, nggak sembuh juga. Berapa? 2.000. 2.000 yang nggak seimbang sama penyakit jantung. 2.000 itu kalau kena panu, kurap, sakit jantung 2.000. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan Isra Mi'raj? Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min. Kami ingin menunjukkan tanda-tanda kebesaran kami. Di antara tanda yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ada orang yang memanen, tanamannya dipotong, tumbuh lagi. Kalau kelapa diambil, nunggu sekian bulan. Kalau jagung diambil, nunggu sekian hari. Kalau sawit diambil 10 hari baru bisa panen. Kalau padi diambil, panennya paling cepat setahun 2 kali. Tapi ini aneh, dipotong tumbuh lagi, dituai tumbuh lagi, dipanen tumbuh lagi. Nabi bertanya kepada Jibril alaihissalam, ya Jibril, ya apa ini? Kenapa tanamannya dipanen tumbuh lagi, dipanen tumbuh lagi, dipanen tumbuh lagi, dipotong tumbuh lagi? Kata Jibril alaihissalam, itulah orang yang bersedekah tidak putus. Siapa yang mewakafkan tanah Masjid As-Sa'adah, saya tidak tahu, tapi pahala kita selama sholat iktikaf di Masjid As-Sa'adah mengalir ke makamnya sampai hari kiamat. Siapa yang mewakafkan tanah untuk pesantren tahfiz Quran, mengalir sampai hari kiamat. Siapa yang mewakafkan untuk tanah kuburan, masih kurang 25 juta. Loh, kok Ustaz Somad tahu? Dapat bocoran. Ketika untuk pesantren banyak yang mau ngasih uang, ketika untuk masjid banyak yang mau ngasih uang, tapi untuk tanah wakaf pemakaman orang tidak peduli. Ini Ustaz Somad cerita tanah wakaf pemakaman, ngajak orang wakaf tanah untuk kuburan. Memangnya Ustaz pernah berwakaf untuk tanah kuburan? Kebetulan almarhumah emak saya dikuburkan di tanah paling pinggir. Paling pinggir, habis sudah. Lalu saya tanya yang punya tanah, ini tanah ini kosong? Iya. Berapa meter ke sana? 22 meter. Ke belakang ke tepi sungai 60 meter. Kami beli 22 kali 60, dipagar pakai batu tinggi supaya tetangga tidak ketakutan keluar malam mau Pagar tinggi, wakafkan untuk pemakaman. Habis itu saya umumkan kepada jamaah. Jamaah, siapa yang mau tanah kaplingan silakan. Sampai sekarang belum ada yang datang. Silakan wakaf makam lillahi ta'ala. Tanah wakaf. Pak Kades umumkan ke masyarakat 22 meter kali 60 ke belakang dekat sungai. Ini semuanya untuk tanah wakaf pekuburan, kecuali yang dekat almarhumah emak saya ada satu, itu kosongkan untuk tempat saya.
kalau nanti mati kebetulan meninggalnya pas ceramah di Medan. Tapi kalau meninggalnya di Jakarta, sudah ada booking tempat di Jakarta. Walaupun agak tempat tuh sempit, katanya mobil TV One susah masuk ke dalam. Kalau saya meninggal di Kalimantan, saya pesankan ke tim Kalimantan. Kalau meninggalnya di Sulawesi, kenapa Ustadz tidak minta jenazahnya pulang ke Riau? Tiket pesawat mahal, guys. Saya tidak mau menyusahkan umat. Tapi kalau kebetulan meninggalnya di Medan pas ceramah di Sumatera Utara, aku ingin dekat dengan almarhumah emakku, supaya dekat, supaya anak cucuku berziarah, sekalian mereka bisa ziarah, sambung-sambung silaturahim. Ingat, mati rumah yang kau bangun cantik, megah dan mewah, semua tamu yang datang kalau masuk ke dalam seperti melihat kucing Anggora. Sampai masanya saat kau mati, tidak ada satu jengkal pun di dalam rumah itu yang siap menerima badanmu. Betul? Yang mencari arsiteknya kamu, yang membeli tanahnya kamu, yang membeli marmer mahalnya kamu, yang menggambarnya kamu, yang menjenguknya pagi petang siang malam kamu, yang mengambil fotonya kamu. Tapi saat kau mati, kau tidak diperkenankan di dalam. Istrimu hanya berkata, ini kamar papa dulu. Anakmu hanya berkata, ini kamar ayah dulu. Sekarang rumah siapa? Mereka sudah jual dan dibagikan kepada ahli waris. Yang kekal abadi mana? Itulah tanah pemakaman, hanya 2 meter kali 1, maka bayarlah yang 25 juta ini. Ya maaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai masanya kita akan ke sana juga. Sibuk melihat istana yang megah, belum tentu ke istana. Melihat mall yang hebat, belum tentu masuk mall di luar negeri. Melihat gambar di TV cantik indah, belum tentu sampai. Tapi tanah kuburan, mau tidak mau, suka tidak suka, rela tidak rela, setuju tidak setuju, pasti akan ke sana. Karena kita tidak jalan sendiri, tapi dibawa oleh jamaah, dimandikan, dikapankan, disolatkan, dikuburkan, dimasukkan, dibuka tali kepala, ditempelkan hidung ke dinding liang lahat, mereka timbun dan mereka akan pulang ke rumah. Syukur-syukur mereka masih ingat. Untuk almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bayangkan sebanyak ini jamaah mengirimkan Al-Fatihah, mengirimkan zikir dan doa, mengirim tasbih, tahmid dan tahlil, sampai sudah meninggal dunia, tapi gambarnya tetap dipajang untuk mengingatkan jamaah. Di depan ada gambar, di belakang ada gambar, nama masih disebut. Tapi kalau kita pelit, bin bakhil, bin medit, bin apa lagi? Ternyata nasabnya di sini ada semua. Orang tidak akan pernah mengenang kita. Mantan orang kaya, mantan pejabat, mantan orang terkenal, dulu pernah hebat, sekarang hanyalah setumpuk daging busuk yang akan menjadi santapan cacing tanah. Kita sudah bicara anak muda, kita sudah bicara ulama, kita sudah bicara sedekah Baitun Najmi, kita sudah bicara tanah wakaf 25 juta. Tadi saya mulai tausiah jam 1, sekarang sudah jam 2, sesuai dengan tertulis di botol 600 ml air minum sahabat. Air minum sahabat pH tinggi,
9 sampai 9,5. Diminum satu hari satu botol, bagus untuk kesehatan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Rematik, sakit tulang, asam urat, asam lambung, sakit jantung, sakit tulang belakang, sakit tenggorokan, sakit mata, awet muda, macam-macam. Jadi ibu-ibu yang kata orang, ini kok enggak glowing ya? Ini semuanya baik. Keuntungannya dipakai untuk dakwah, keuntungannya dipakai untuk umat, dari umat kembali kepada umat. Ini semua penting. Untuk apa? Supaya kita tidak menjadi orang kambing yang punya susu, sapi yang punya nama. Susu apa namanya? Susu sapi, padahal susu kambing. Terserahlah. Yang penting dia sudah mengambil nama orang lain. Umat Islam yang paling besar, umat Islam yang paling banyak, umat terbesar di Indonesia, jamaah haji dan umrah terbanyak, tapi ekonominya dipegang orang lain. Gerakan belanja ke warung tetangga. Setuju? Kalau belanja ke warung tetangga, mereka itu bukan cari kaya, cari makan. Apalagi sekarang ekonomi sulit sejak datangnya Covid. Covidnya pulang, emaknya datang. Datangnya pas tiap mau Ramadan lagi. Namanya Omikron. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebersamaan ini tidak bisa terwujud kalau tidak ada sinergi. Sinergi itu apa? Kerjasama. Kerjasama itu apa? Silaturahim. Silaturahim itu apa? Sering-sering ketemu. Subuh ketemu, duha ketemu, zuhur ketemu, asar ketemu, maghrib ketemu, isya ketemu, tahajud ketemu, Ramadan ketemu, tarawih ketemu, witir ketemu, Idul Fitri ketemu, Idul Adha ketemu. Saya ketemu dengan dia cuman Idul Adha doang, Pak Ustadz. Kenapa Idul Adha? Iya, kebetulan cuman itu yang ada bagi-bagi kupon daging kurban. Ini pertemuan yang penuh dengan kepentingan. Tapi kita semua alhamdulillah. Nanti kalau ada yang nanya, siapa tadi yang tausiah? Kiai Haji Abdul Syukur. Siapa tadi yang tausiah? Kiai Haji Muslih. Siapa tadi yang tausiah? Ustadz Abdul Somad. Apa aja yang disampaikannya? Aku nggak ada yang ingat cuma 25 juta. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangankan bapak ibu, saya yang tausiah pun nggak ingat entah apa yang sudah saya sampaikan. Tapi untuk mengulang-ulang, mengingat-ingat, jangan khawatir. Ceramah saya bisa ditonton ulang di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Walaupun kita berpisah, habis ini saya langsung ke airport, setelah itu terbang ke Pekanbaru Riau, setelah itu nanti istirahat sejenak menarik napas, tapi kita tetap bersama dalam doakan supaya anak-anak Ustadz Somad jadi penghafal Quran. Doakan supaya Ustadz Somad istiqomah iman dan Islam. Doakan supaya Ustadz Somad mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghil zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Kalau rindu sama Tuan Guru banyak-banyak bersolawat. Kalau rindu sama Rasulullah banyak-banyak bersolawat. Kalau rindu ke Baitullah banyak-banyak bersolawat. Dengan solawat akan ditenangkan hati. Dengan bersolawat akan diampunkan dosa-dosa. Dengan bersolawat akan dikabulkan doa-doa. Dengan bersolawat diturunkan rahmat dan barokah. Dengan bersolawat didekatkan dengan Rasulullah. Dengan bersolawat mendapat syafaat hingga berjumpa di Jannatul Firdaus insya Allah. Ala hazin niyah, untuk segala niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.